Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Ketemu lagi dengan aku Yuyun, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang tinggal di rumah dinas sederhana. Alhamdulillah ya teman-teman, aku masih bisa share lagi kegiatan aku. Dan kali ini aku mau share kegiatan budgeting aku di bulan Oktober. Walaupun ini sudah masuk di minggu kedua ya teman-teman, tapi enggak apa-apa daripada sama sekali enggak ya kan? Oke, sebelum mulai aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi di sini itu aku sama sekali enggak bermaksud pamer, enggak bermaksud ria dan juga enggak bermaksud menggurui ya teman-teman. Jadi di sini itu aku murni cuman pengen berbagi kegiatan budgeting aku. Siapa tahu dengan teman-teman menonton video ini jadi terinspirasi untuk budgeting juga ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa ini aku buatnya tetap 3 kategori ya. Yang pertama itu kewajiban dan yang kedua tabungan, kemudian yang ketiga itu kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan di sini aku buat 3 kolom ya teman-teman. Nah, yang kedua ini aku buat budget. Kemudian untuk yang ketiga aku buat aktual. Jadi aktual ini tuh kita isi pas nanti evaluasi ya teman-teman. Kalau teman-teman udah sering nonton video aku budgeting pasti udah paham ya. Nah, yang pertama kita isi ini untuk kewajiban dulu ya teman-teman. Seperti biasa untuk kewajiban di sini aku buat 1 juta untuk mertua, kemudian buat untuk orang tua itu 500.000. Kemudian buat sedekah itu aku enggak sebutin nominalnya ya teman-teman. Jadi untuk kewajiban ini masih tetap sama seperti bulan lalu. Lanjut ke kategori tabungan. Nah, di sini seperti bulan-bulan kemarin ya teman-teman, aku buat sinking fund emas atau tabungan emas senilai 2.200.000. Jadi ini tuh udah berjalan sekitar 4 bulan ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ini sinking fund kurban dan lebaran teman-teman. Jadi di sini untuk nominalnya 600.000. Dan ini budgetnya dibagi dua ya teman-teman, 300 untuk kurban dan 300 lagi untuk lebaran. Kemudian lanjut yang ketiga ada pajak kendaraan. Jadi di sini untuk pajak kendaraan nominalnya aku budgetin 250.000 teman-teman. Kemudian lanjut lagi di sini ada servis kendaraan dan di sini aku budgetin untuk budgetnya 400.000. Di sini itu untuk 2 kendaraan ya teman-teman, mobil dan motor. Jadi di sini budgetnya itu lumayan banyak karena kan untuk servis itu setiap 6 bulan sekali ya teman-teman. Nah, lanjut ini yang terakhir ini dana tak terduga. Jadi untuk dana tak terduga di sini aku budgetin 1 juta. Nah, untuk dana darurat ini biasanya aku pakai untuk keperluan atau rencana yang kami sama sekali enggak rencanakan ya teman-teman. Misal tiba-tiba liburan atau ada kebutuhan mendadak atau mendesak gitu ya teman-teman. Jadi itu kami pakai dana darurat. Oke, lanjut. Jadi kita ke kategori kebutuhan ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu kebutuhan anak-anak. Nah, di sini agak berbeda ya teman-teman dari bulan kemarin. Biasanya tuh di bulan-bulan sebelumnya untuk kebutuhan anak-anak itu nominalnya 1.200.000 ya teman-teman. Tapi untuk bulan ini, mulai bulan ini maksud aku itu aku naikkan jadi 1.400.000 karena si Uda Rafa itu mau mulai aku masukin les kalistung dan ngaji. Nah, kemudian lanjut ke listrik, PDAM dan sampah. Di sini masih tetap sama, budgetnya itu 260.000. Kemudian lanjut ke wifi dan pulsa. Di sini juga tetap sama ya teman-teman, 275.000. Lanjut lagi ke LPG, tetap juga budgetnya 60.000. Kemudian lanjut lagi BBM kendaraan. Nah, di sini tetap sama ya teman-teman, walaupun di bulan kemarin itu
kami sempet nggak ngisi BBM karena masih banyak gitu ya teman-teman. Jadi di bulan Oktober ini kayaknya tuh boncos ya teman-teman, karena bulan kemarin kan nggak ngisi. Jadi bulan ini sudah pasti full tank diisi ya teman-teman. Jadi tetap budgetnya aku buat 550.000. Oke, kita lanjut lagi ke belanja bulanan. Nah, di belanja bulanan budgetnya tetap sama ya teman-teman, 1 juta. Kemudian lanjut lagi ke belanja mingguan. Nah, untuk belanja mingguan di sini itu aku kurangin ya teman-teman budgetnya. Karena di bulan-bulan kemarin itu kayaknya tuh selalu ada sisa. Jadi di sini aku kurangi 200.000 jadi 1.800.000. Jadi sisanya itu aku masukin ke kebutuhan anak-anak ya teman-teman. Semoga aja cukup. Nah, lanjut ke fun atau makan di luar. Di sini aku sama sekali nggak aku kurangin atau tambahin ya teman-teman. Jadi tetap budgetnya itu 1 juta. Kemudian lanjut ke pangkas. Nah, untuk pangkas di sini budgetnya juga tetap sama ya teman-teman, yaitu 50.000. Oke, kita lanjut lagi ke setrika laundry. Nah, untuk setrika laundry sebetulnya setiap bulan itu ada sisa ya teman-teman. Sisanya sih tuh nggak banyak, paling 20.000 atau 10.000 gitu ya teman-teman. Pernah juga kayaknya sih 30.000 gitu. Tapi tetap budgetnya itu aku nggak kurangin, tetap aku buat 100 ya teman-teman. Karena kalau setrika laundry itu tergantung sih, kalau aku atau suami dan anak-anak itu sering keluar pasti baju yang disetrika itu lebih banyak ya teman-teman. Tapi kalau nggak sering keluar ya pastinya nggak banyak. Karena untuk baju rumahan itu aku nggak setrika ya teman-teman, jadi cuman aku lipat aja. Oke, kita lanjut lagi ke cuci mobil. Nah, untuk cuci mobil ini tetap sama 50.000. Kemudian ke kesehatan. Nah, untuk dana kesehatan juga tetap sama ya teman-teman. Aku budgetin 300.000. Lanjut lagi ke dana tak terduga. Aku budgetin sama ya teman-teman, gak ada perubahan. Di sini tetap 200.000. Lanjut ke pegangan ya teman-teman. Jadi di sini pegangan suami istri itu aku budgetin 550.000 ya teman-teman. Jadi itu tetap sama karena ini tuh memang jarang banget terpakai. Kayak bulan lalu itu sama sekali nggak terpakai ya teman-teman. Jadi bisa aku tabung semuanya, masukin ke dana darurat. Kemudian lanjut ke peliharaan, tetap sama budgetnya 150.000 ya teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk budgeting Oktober aku ini udah selesai ya teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman sering bilang kalau budget aku lumayan banyak gitu ya. Sebenarnya sih ini tergantung berapa orang keluarga gitu ya teman-teman, dan tinggalnya itu di mana. Karena daerah itu juga menentukan untuk dana atau pengeluaran kebutuhan kita sehari-hari ya teman-teman. Seperti aku tinggal di Aceh atau teman-teman tinggal di daerah Pulau Jawa. Nah, itu pasti harga barang juga jauh berbeda ya teman-teman. Kalau di daerah aku di Aceh ini harga barang itu lumayan terasa gitu ya teman-teman, terasa di kantong. Jadi kalau bagi kami gitu ya, apalagi sekarang tuh harga barang itu naik banget ya teman-teman, semuanya itu pada naik. Jadi itu terasa banget teman-teman, apalagi aku udah punya anak 3 dan kebutuhan itu semakin banyak gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau menurut teman-teman budget aku itu banyak karena kita tinggal di daerah yang berbeda ya teman-teman. Tapi berapapun itu tetap kita syukuri ya teman-teman, karena jumlah itu hanya angka. Yang penting kita bisa selalu bersyukur dan bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Karena banyak itu juga belum tentu cukup dan sedikit itu juga belum tentu kurang ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah budgeting aku udah selesai dan sampai di sini aja videoku kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga teman-teman terinspirasi dan bisa mengambil sisi positif dari videoku ini. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum.